Hai Zra, kamu lagi ngapain? Belajar dong Zal. Ngapain sih belajar mulu? Enaknya juga rebahan. Kamu nggak tahu ya kalau kita sebenarnya tuh punya kewajiban loh. Apa tuh? Partisipasi masyarakat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh kelompok 1. Pengertian pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengertian pengingkaran kewajiban adalah sebuah tindakan yang berasal dari dalam diri untuk menyangkal atau tidak mengaku atau tidak membenarkan, dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban. Seperti yang kita ketahui, peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban belum begitu memadai, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk membuat suatu kesadaran akan hal ini. Partisipasi masyarakat secara general. 1. Menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Ketiga, bergabung dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Yang keempat, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Yang terakhir, mendemo, mengkritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Partisipasi masyarakat di lingkungan keluarga. Di sini, konteks masyarakat bukanlah sejumlah manusia dalam artian seluas-luasnya, namun dalam artian masyarakat dalam lingkup keluarga. Alangkah baiknya jika masing-masing anggota keluarga saling mengingatkan serta menanamkan pada insan kecil yang ada di rumah mengenai hal ini. Jika sudah terbentuk di dalam lingkungan keluarga, maka mudah untuk menerapkannya. Partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah wadah yang tepat untuk mengedukasi siswa mengenai hal ini. Di sekolah, para siswa dihadapkan tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Secara tidak langsung, mereka mengetahui akibat dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban lewat kegiatan yang berada di sekolah. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, jika sudah mencapai tahap ini, mungkin tidak begitu mudah untuk berpartisipasi, karena secara langsung kita dihadapkan oleh sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya. Belum lagi cara berpikir manusia yang berbeda, sehingga cara menangkap maksud baik pun juga berbeda. Di sini, kita harus pintar dalam bersikap, sehingga tidak ada salah paham dalam menyampaikan tujuan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contoh kasus pelanggaran hak pada pasal 28I ayat 1. Hak untuk mempunyai, hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Contoh kasus pelanggaran hak pada pasal 28I ayat 1. Yang pertama adalah kejadian tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 pada masa pemerintahan transisi Indonesia. Kejadian yang pertama ini telah menewaskan sedikitnya 17 warga sipil. Tips partisipasi pencegahannya. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya HAM, terutama mengenai hak-hak asasi pada pasal 28I ayat 1. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Contoh kasus pelanggaran kewajiban pada pasal 27 ayat 3. Contoh kasus pengingkaran kewajiban secara general adalah menciptakan hoaks dan menyebarkan hingga kerukunan warga terganggu, tidak mau ikut ronda malam, dan tidak mau ikut wajib militer. Tips partisipasi pencegahan. Peraturan sekolah adalah tata tertib yang wajib ditaati oleh setiap warga sekolah termasuk pelajar. Jika melanggarnya akan terkena sanksi dari pihak sekolah. Para guru dapat mengajarkan para siswa dan teman dalam lingkungan sekolah. Juga bisa saling mengingatkan untuk menjadi warga negara yang baik.